Pulau Pakai Utara menuju Tua Peja. Saya menggunakan kapal Mego, kapal operasional kepala daerah. Sementara ada satu bot yang diisi oleh beberapa PNS dari Dinas Infrastruktur dan juga PUPR. Dan sebelum kami berangkat, mereka telah berangkat lebih dulu. Nah, pada saat keberangkatan itu ada satu anggota DPRD yang berangkat beserta 3 orang anaknya dan 2 orang anaknya dan 1 keluarga, anak-anak juga. Lalu kemudian di samping itu ada beberapa pegawai Infrastruktur, Dinas Infrastruktur dan PUPR. Mereka itu berjumlah sekitar 16 orang ketika berangkat dari Sikata menuju Tua Peja. Tetapi mereka singgah lagi di Gulug-Gulug untuk menjemput ada 2 orang lagi yang naik dari dusun Gulug-Gulug. Lalu kemudian mereka berangkat duluan sekitar jam 7 lewat. Lalu kemudian sekitar setengah 8 pagi mereka berangkat lebih dulu. Kami biarkan mereka berangkat lebih dulu karena kondisi badai dan angin. Lalu kemudian hujan. Langit gelap pada waktu pagi tadi. Lalu kemudian sekitar 30 menit mereka berangkat, lalu kami menyusul dengan kapal Mego, kapal kepala daerah. Pada saat kami jalan, kami berpapasan dengan mereka di sekitar dusun Semanganya. Lalu kemudian kami melihat mereka masih dalam keadaan baik, karena kami harus mengejar juga di penyeberangan antara Pulau Pakai Utara dengan Sipora itu. Kami harus juga mengejar penyeberangan itu untuk menyeberang, karena kami harus mengejar ada rapat DPRD bersama dengan pemerintah daerah. Lalu kemudian kami sampai dulu di daerah Tatiet dan kami berhenti menunggu di Dusun Sawo. Di Dusun Sawo kami sekitar hampir 1 jam di sana menunggu bot ini menyusul kami. Ternyata karena tidak ada bot yang menyusul, sementara kondisi cuaca mulai gelap dan sudah tidak kelihatan lagi Pulau Pakai Utara. Lalu karena kondisi gelombang tinggi dan penumpang kapal juga sudah pada muntah-muntah, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat meneruskan perjalanan sampai ke dermaga Siobar. Nah, dari situlah kami turun, lalu melanjutkan perjalanan via darat. Sementara di via darat juga terjadi banjir di daerah Saureno dan Selakwenan, sehingga kami fokus ke sana. Pada saat kami fokus ke sana, dapat berita bahwa ada dugaan bot terbalik yang ditumpangi oleh yang berangkat pertama itu tadi. Lalu kemudian kami mencoba mencari informasi, dan ternyata kami terhubung dengan kepala dusun dari Mapinang yang menyampaikan bahwa benar ada 6 orang dari penumpang bot itu balik di antara penyeberangan Pakai Utara dan Sipora atau di Sawang itu. Mereka sampai di daratan sekitar pukul 17.30. di mana mereka telah berenang sekitar lebih kurang 6 jam dari tengah laut menuju pantai. Lalu kemudian sekitar jam 8, jam setengah 9 tadi, kami terhubung dengan salah satu korban namanya M. Dia menyampaikan bahwa mereka ini membagi tugas, ada yang tinggal di bot, ada yang disuruh berenang ke daratan, di mana mereka berenang di daratan itu bersama-sama dengan operator bot 2 orang. Kenapa operator bot turun juga ke daratan? Karena dia yang memegang kompas. Karena kondisi cuaca pada saat mereka berenang itu, daratan sudah tidak kelihatan. Jadi mereka perlahan-lahan, kadang-kadang mereka terpisah-pisah, perlahan-lahan mereka menuju ke pantai. Dan sekitar 17.30 akhirnya mereka sampai ke pantai dan melaporkan ini kepada warga setempat. Dan sampai saat ini kami belum mendapatkan lagi informasi terbaru terkait dengan perkembangan di kondisi di lapangan. Lalu kemudian dari Tua Peja ini sudah dikirim ada 2 kapal dari Basarnas, satu besar, satu lagi kecil, di mana sekarang sedang melakukan penyisiran di sekitar Sawang antara penyeberangan Pakai Utara dan Sipora, dan kami saat ini baru menyelesaikan
rapat terbatas untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sampai korban ini ditemukan semuanya.